Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Sapri sudah mau menjawab salamnya Bu Guru. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah hari ini? Sehat? Sehat atau tidak hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan hari ini selain sehat, kalian juga tetap semangat belajarnya. Sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang berani pimpin doa? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah hadir siapa? Beri clap 1, beri clap 2, beri clap 3, Oke, terima kasih teman-teman sudah mau mengikuti tepuk. Nah, teman-teman, kita mulai belajar. Ada beberapa aturan dalam belajar online yang perlu kalian perhatikan. Nih, aturannya yang pertama, diusahakan ya. Yang pertama, peserta didik join Google Meeting tepat waktu. Yang kelima, minta izin saat akan meninggalkan kelas online ya. Oke, nah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional. Salah satunya lagu ini, Sorak-Sorak Bergembira. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran, sebetulnya nanti kita mau belajar apa saja sih Bu Guru? Nah ini dia, Bu Guru akan kasih tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama nanti kita akan mengamati ya. Mengamati apa Bu Guru? Mengamati gambar, mengamati video. Setelah mengamati kita nanti bisa menelaah organ gerak manusia secara tepat. Terakhir adalah menyusun dan merangkai kalimat pengembang sesuai ide pokok dengan tepat. Nah, itu dia beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita lalui hari ini. Nah, sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan, Bu Guru punya sebuah video. Kita akan amati bersama videonya, ya. Kita akan saksikan bersama. Bu Guru mau tanya, ada kegiatan apa saja tadi di dalam video yang kalian saksikan? Bersepeda. Ada yang bersepeda, terus betul. Apalagi selain yang naik sepeda? Ada yang berjalan, terus ada yang naik kendaraan apa lagi? Iya betul, ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Nah, dari kegiatan itu, kira-kira kegiatan manakah yang lebih menyehatkan? Yang paling sehat menurut kalian yang mana? Kenapa sih manusia itu bisa bergerak, termasuk bergerak mengayuh sepeda? Kenapa dia bisa ya mengayuh sepeda? Karena punya otot. Karena punya otot. Selain otot, dia juga punya apa ya? Tulang. Punya tulang, betul Mbak Aisyah. Nah, manusia itu ternyata punya otot dan punya tulang sehingga mereka bisa bergerak. Sekarang, Guru juga punya gambar lagi. Beberapa kegiatan yang ada di layarnya Bu Guru. Ada orang yang sedang berlari, ada yang sedang naik motor. Ada seorang anak laki-laki nonton televisi sambil tengkurap ya. Ada yang mas sedang berjalan, ada yang ngayuh sepeda. Lah, ini kegiatannya mana saja yang termasuk kegiatan menyehatkan? Yo. Berlari. Ada yang lari. Karena mempunyai otot. Berjalan dan Tangkar. Berlari. ya. Ada 3 kegiatan yang menyehatkan ya. Berlari, berjalan dan naik sepeda. Sebelumnya kita mau simak lagi videonya. Nah, langsung saja sobat belajar, kita mulai pelajaran hari ini. Masih semangat ya. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari saat kita berjalan. Mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak.
Organ gerak manusia nanti akan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu alat gerak pasif, yaitu akan berupa tulang. Yang kedua alat gerak aktif, yaitu berupa otot. Nah, kita akan membahas alat gerak pasif, yaitu tulang. Nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak bagian atas, yaitu tulang pada lengan. Kemudian alat gerak bagian bawah, yaitu tulang pada kaki. Nah, jadi organ gerak manusia ada dua jenis, aktif dan pasif. Yang aktif itu tadi apa ya organ geraknya? Iya, otot, Mbak. Kalau organ gerak aktif manusia atau alat gerak aktif manusia namanya otot. Kalau yang pasif itu tulang. Nah, ini adalah anggota gerak atas, yaitu tangannya kita ya, dari mulai lengan atas sampai ke ujung jari-jari. Kemudian apa saja Fungsi-fungsinya kita lihat. Fungsi-fungsinya, kita akan melihat fungsi-fungsinya. Tulang paha sebagai tempat menghubungkan tulang bagian pinggul dan lutut untuk menyangga badan pada saat berjalan. Nah, itu dia tadi beberapa fungsi dan bagian-bagian organ gerak bawah atau kaki ya. Coba bayangkan pada saat kalian itu misalnya tidak bisa digerakkan, kalian tidak punya siku. Nah, kalian tidak punya siku, apa yang akan terjadi? Lurus aja, iya betul. Tangannya kita lurus aja. Kita kalau naik sepeda ya. Kita mau makan susah ya. Kalau tangannya lurus terus, coba kamu ambil sendok, terus kamu mau makan, nanti susah. Tangannya itu mau masukin makanan ke mulut susah. Nah, terus kalau kita juga punya kaki nih. Jadi kita patut bersyukur karena kita punya organ, kita punya rangka yang semuanya sehat dan rangkanya itu bisa dipakai dengan sempurna. Oke, teman-teman. Nah, untuk organ gerak ini nanti menggambar dan menyebutkan fungsi-fungsinya. Organ gerak atas itu apa ya? Tangan. Lalu kita gambar juga organ gerak bawah. Organ gerak bawah itu apa? Iya, kaki, betul. Kalian gambar kaki, tulis bagian-bagiannya serta fungsi-fungsinya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang organ gerak. Sekarang kita mau lanjut. Guru punya sebuah bacaan. Bu Guru punya sebuah bacaan olahraga jalan kaki. Ya, ini di buku modulnya kalian sudah ada. Bu Guru tampilkan lagi biar kalian lebih paham. Kita akan membaca dengan teliti teksnya. Setelah itu nanti kita akan cari tahu bersama ide pokoknya. Aisyah mau baca, Aisyah? Ya, Bu. Ya, yuk paragraf 1. Nanti paragraf kedua Mas Septrian ya. Siap-siap. Yuk Mbak Aisyah paragraf 1. Jalan kaki adalah olahraga yang murah dan mudah. Jalan kaki memberikan banyak manfaat. Jalan kaki seperti dilakukan selama 30 menit dalam sehari. Ya, terima kasih Mbak Aisyah. Ide pokoknya yang mana Mbak? Di awal ya Bu, silakan diberi garis bawah nih. Jalan kaki adalah olahraga yang murah dan mudah ya. Nah, yang belum diberi garis bawah silakan di garis bawah. Ini adalah ide pokoknya. Oke, sekarang paragraf ketiga. Siapa yang mau baca? Ya, silahkan Mbak. Jalan kaki dapat lebih sehingga kemampuan penyerapan glukosa 10 menit dapat membakar dapat menurun berat makin banyak kalori. Ya, oke, terima kasih Mbak. Tadi sudah dibaca paragraf ketiga. Ide pokoknya yang mana Mbak? Jalan kaki dapat memicu otot untuk bekerja lebih juga diabetes. Nah, sekarang paragraf keempat, yuk. Siapa yang mau baca?
Gantian yang belum. Reva, Revi ya, silakan. Berjalan kaki dapat mengurangi atau mencegah stres. Terus? Karena dengan berjalan kaki dapat endorfin sehingga membuat mood menjadi lebih baik. Jalan kaki mengurangi rasa cemas dan depresi. Oke, sip. Ide pokoknya yang mana, Mbak? Berjalan kaki dapat mengurangi atau mencegah stres. Iya, betul. Yang di awal juga sama ya, yang ini. Jalan kaki dapat mengurangi atau mencegah stres. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini sudah mencari ide pokok dari satu bacaan. Lalu nanti kalian tulis ulang ide pokoknya. Nulisnya begini. Judulnya di sini. Olahraga jalan kaki. Terus kalian tarik garisnya. Ini namanya peta konsep. Set ke atas tulis ide pokok paragraf 1. Tulis tadi yang kalian garis bawahi. Nah, sekarang Bu Guru punya ide pokok, mengembangkan ide pokok. Tadi kan sudah ada paragrafnya yang banyak, kalian cari intinya 1. Nah, kalau yang sekarang, ini gantian. Bu Guru sudah punya ide pokoknya 1, kalian tinggal mengembangkannya menjadi sebuah paragraf. Coba, siapa yang berani? Kasih contoh yang pertama, ide pokoknya, gerakan yang kita lakukan sehari-hari mempengaruhi organ gerak. Yuk, siapa yang berani mau menjawab? Aisyah, Salsabila. Oke, Mbak Aisyah, yuk silahkan. Kita seperti berjalan, berlari, bersepeda merupakan gerakan yang kita lakukan sehari-hari yang dapat memengaruhi organ seperti rangka, sendi, dan otot. Mbak Aisyah sudah berani, hebat. Kalian nanti yang belum silahkan, jangan lupa ditambahi. Bu Guru, aku kok nggak sama? Ya iya, namanya paragraf ini mengembangkan sendiri, menggunakan kalimat dan bahasa kalian sendiri, sehingga tidak sama ya antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Hari ini kita sudah belajar tentang semua materi untuk 1 hari. Bu Guru mau tanya, masih ingat nggak tadi kita belajar apa saja ya? Tulang tangan. Tulang, betul. Tulang tangan dan kaki atau organ gerak manusia ya. Betul. Terus selain itu kita belajar apa lagi? Jadi yang baca itu mencari apa ya namanya? Iya, membaca paragraf untuk mencari ide pokok ya, betul. Kita baca paragraf untuk cari ide pokok. Lalu selain itu kita juga tadi sudah belajar untuk membuat kalimat pengembang. Ada ide pokok, kalian nanti tulis jadi paragraf. Nah, teman-teman, dari pembelajaran kita hari ini, apakah kalian merasa senang atau sedih, atau bingung, atau bagaimana setelah kalian belajar? Senang. Senang, oke, alhamdulillah. Senang. Nanti kita akan mengerjakan latihan soal juga, tapi online. Ini ada latihan soal evaluasi online. Nanti Bu Guru coba kirim linknya ke WhatsApp grup. Alhamdulillah, terima kasih. Kita akan tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Yuk, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak kelas 5, kalian hebat sudah mau belajar dengan Bu Guru hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.